Ketika si kakak didahului menikah oleh adiknya, ketika si kakak didahului menikah oleh adiknya, itu menjadikan jodoh si kakak seret. Iya betul. Nah, itu akan terjadi rasa minder pada si kakak. Monitor Pak Isom. Siap, ada di pos 2 Gunung Penanggungan. Kita lagi turun. Mampir dulu, silakan Pak Pandu. Siap, di kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini turunnya belakangan ya Pak ya? Iya. Capek juga ya? Alhamdulillah. Ini biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di Semis episode 9. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos terkait adik yang menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, itu bagaimana di masyarakat. Karena mitos ini sangat populer, makanya perlu kita bahas dan kita diskusikan keadaan real di masyarakat dan dari sudut pandang Islam. Bersama tim ekspedisi iman, Semis. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih ditemani tim ekspedisi iman. Ada Pak Isom, ada Ustadz kita, ada Ustadz Mizan, dan bintang tamu kita, Pak Bandi. Selamat datang Pak Bandi. Baik, langsung saja Ustadz. Terkait dengan mitos yang beredar di masyarakat, adik yang menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, itu katanya tidak boleh, atau pamali. Nah, menurut penjelasan Ustadz, bagaimana Ustadz terkait fenomena ini dulu Ustadz? Ya. Para sahabat ekspedisi iman, terkait dengan pamali, ketidakbolehan atau larangan adik mendahului menikah kakaknya. Betul. Baik adik laki-laki mendahului menikah kakak laki-lakinya, atau adik laki-laki mendahului menikah kakak perempuannya, atau adik perempuan yang mendahului menikah kakaknya. Nah, maka di tengah-tengah masyarakat ketika itu terjadi, itu dipercaya nanti pernikahan sang adik yang mendahului kakak tadi, itu tidak akan terjadi ketentraman dalam keluarganya. Tidak menjadi ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga dari si adik yang mendahului kakak menikah tadi. Yang kedua, ketika si kakak didahului menikah oleh adiknya, ketika si kakak didahului menikah oleh adiknya, itu menjadikan jodoh si kakak seret. Iya betul. Nah, itu akan terjadi rasa minder pada si kakak. Oh, ternyata yang dapat jodoh terlebih dahulu adik saya. Ya. Sehingga menikah terlebih dulu, maka minder, tidak percaya diri, akhirnya mengurung, menutup diri, jodohnya semakin jauh. Nah, ini efek yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika orang tua mempunyai anak lebih dari satu, maka ada sebuah
keharusan atau sesuatu yang sudah membudaya di masyarakat, nikahnya itu berurutan. Kakak tertua dulu, baru kakak berikutnya, sampai saudara yang paling muda. Baik, baik. Mungkin dari Pak Isom atau Pak Bandi ada yang mau ditanyakan terkait dengan mitos ini begitu. Monggo Pak Isom. Nah, saya mau nanya ini terkait masalah adik mendahului kakaknya dalam hal menikah ya. Itu memang saya lihat di desa-desa, bahkan di kota juga itu masyarakat itu menganggapnya masih gimana begitu ya, kurang baik atau apa gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam itu terkait pamali kejadian adik mendahului kakak itu? Ya. Jadi terkait dengan pamali atau larangan di tengah-tengah masyarakat, adik tidak boleh menikah lebih dulu daripada kakaknya. Maka di dalam Islam, pamali seperti ini itu ya tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ada anjuran di dalam Islam itu untuk menyegerakan menikah bagi yang sudah siap untuk menikah. Apakah itu si kakak, apakah itu si adik, sama. Ketika si adiknya sudah lebih dulu siap daripada kakaknya untuk menikah, ada calonnya juga, dan calonnya juga siap untuk dinikahi, terus calon mertuanya juga siap untuk menikahkan, maka ya segera terjadi pernikahan. Karena yang penting, ya ma'syaros syabab, kata Rasul, wahai para pemuda, nah, ketika kalian itu mempunyai ba'ah itu kemampuan untuk menanggung beban kehidupan pernikahan. Jadi kalau laki-laki menanggung bebannya adalah siap untuk menafkahi lahir dan batin terhadap istrinya. Dan istri juga kemudian siap untuk melayani dengan baik, jadi istri yang solihah. Lantas ketika sudah ada rasa timbul rasa cinta, maka menyegerakan untuk menikah. Dan bagi yang tidak mampu untuk menikah, maka dianjurkan fa'alaihi bisyam, untuk berpuasa, fa'innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi benteng perisai dari seseorang untuk terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendekati zina atau bahkan perzinaan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pamali di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian itu akan menjadikan pernikahan itu ketika si adik sudah siap, lantas ada pamali harus kakaknya terlebih dahulu yang menikah. Ini adalah sebuah kesempitan, ya, sebuah kedoliman. Karena adik sudah siap menikah, kok dilarang? Ini kan kedoliman. Dan itu akan menjadikan ketika sudah ingin menikah, sudah ngebet, terus ada pamali demikian, maka khawatir akan terjadi kepada arah-arah yang mendekati persinahan, bahkan persinahan itu sendiri. Apabila si adik yang sudah siap menikahnya tidak mampu untuk menjaga diri, untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Ya, di samping itu, nah, ini kemudian hanya yang perlu diperhatikan adalah, nah, itu dari sisi adab saja, dari yang muda kepada yang tua. Jadi di sebagian masyarakat itu ketika adik itu mau menikah terlebih dahulu, itu sebagian masyarakat memang pamali ini agak luntur. Tapi ada adab yang harus diperhatikan untuk menghormati yang lebih tua. Jadi ada seserahan. Jadi istilahnya komunikasi kepada yang kakaknya yang lebih tua ini, Kak, saya mau menikah terlebih dahulu, dengan cara memberikan seserahan. Ada sesuatu yang diberikan kepada kakaknya sebagai upaya komunikasi, pamit. Nah, itu nggak masalah. Ini hanya dari sisi adab dari yang muda kepada yang tua. Nah, di samping itu yang harus dipahami oleh si kakak yang didahului menikah oleh adiknya, itu
ya jangan lantas terjadi rasa minder, rasa tidak percaya diri. Betul. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk layak menanggung beban kewajiban ketika nanti sudah menikah. Artinya ilmu tentang menikah, tentang pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan itu wajib untuk dipelajari walaupun belum menikah. Sehingga ada upaya untuk menyiapkan diri secara mental, secara pemikiran, secara fisik untuk nanti saya menyiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Demikian. Betul. Baik. Jelas sekali Ustadz. Mungkin dari Pak Bandi ada yang mau ditanyakan Pak Bandi? Ya Ustaz, ini bagaimanakah aturan dalam Islam dalam pernikahan itu memang luas ya, sangat luas di masyarakat karena terkait apa itu pamali itu, bagaimanakah nanti biasanya cenderung memang yang kakaknya itu minder, menghilangkan apa keminderan itu, terus menyampaikan di masyarakat supaya hal itu tidak terus berlalu, terus-terusan berlalu gitu, gimana secara Islam menyikapinya? Ya, Gitu. jadi aturan dalam pernikahan dalam perjodohan dalam Islam itu sudah jelas ya. Jadi itu bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu ada kesiapan kita. Makanya di dalam ayat itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah telah menjadikan bagi diri kalian itu azwaja pasangan atau istri-istri. Nah, di sini menggunakan lafadz khalaqa itu adalah lafadz aktif. Artinya ada upaya dari diri manusia untuk menuju jenjang pernikahan tadi, untuk menyiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Nah, beda ketika Allah itu membahas penciptaan alam, langit dan bumi. Itu menggunakan lafadz pasif. Nah, jadi khalqus wa min ayati khalqus samawati wal ard. Khalqu. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaannya itu adalah dalam penciptaan langit dan bumi. Penciptaan itu pasif. Nah, jadi tidak ada campur tangan gunung sama langit dan bumi untuk penciptaan mereka. Sedangkan di dalam konsep pernikahan itu ada campur tangan manusia. Ada upaya untuk mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan dirinya yang pertama tentunya adalah ada bekal. Yang pertama bekal ilmu, ya. Bekal ilmu tentang penyiapan menuju jenjang pernikahan. Nah, yang kedua adalah bekal terkait dengan yang dipilih, ya, perempuan yang dipilih itu yang bagaimana. Nah, ada 4 kriteria ya, yaitu cantiknya, kemudian nasabnya, kemudian hartanya, yang keempat agamanya. Nah, itu ditekankan oleh Nabi memilih agama. Karena taribat yadak, kita akan menjadi beruntung. Karena istri yang paham dengan agama, otomatis istri yang paham dengan hak dan kewajibannya di dalam keluarga. Nah, selanjutnya kita memilih, ya, disunahkan itu memilih wanita yang al-walud al-wadud. Al-walud itu yang subur. Jadi kemungkinan bisa punya banyak anak, keturunan. Al-wadud yang penyayang. Nah, biar kita ketika kita keluar, karena laki-laki itu tugasnya memang di luar rumah. Nah, kita meninggalkan rumah kita, istri dan anak kita yang ada di rumah, istri yang penyayang akan mendidik, akan mengasuh, mengayomi dengan sepenuh hati. Dengan pendidikan terbaik, itu karena penyayang kepada anak-anak. Beda kalau perempuan itu bukan perempuan yang penyayang. Anak rewel sedikit pasti akan dibentak-bentak, dipukul, pakai kekerasan, dan yang lain-lain. Makanya di sebagian keluarga, ini sangat disayangkan di masa-masa emas anak, itu diserahkan kepada pembantu. Karena di situ jelas
rasa kasih sayang seorang pembantu dengan rasa kasih sayang ibu kepada anak itu sangat berbeda. Apalagi pola pendidikan itu sangat mempengaruhi. Nah, dengan bekal ilmu ya yang dikaji oleh si kakak ataupun si adik dan di tengah-tengah masyarakat itu mengkondisikan pamali sedemikian itu hendaknya kemudian ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Kenapa? Karena ini akan mempersulit bagi yang sudah siap dan bahkan akan menjadikan yang belum siap akan semakin underestimate, akan semakin minder, akan semakin tidak percaya diri untuk menyiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Demikian. Ya. Syukran Ustaz penjelasannya. Mungkin ada lagi bapak-bapak yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Cukup nggih? Cukup. Nggih, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya Ustaz. Nah, sahabat-sahabat ekspedisi iman, sudah kita dengar bahwa mitos pamali adik yang menikah mendahului kakaknya itu dalam Islam tidak ada. Dan itu hanya mitos belaka. Namun yang perlu digarisbawahi, walaupun itu tidak merupakan hal yang bernilai Di dalam Islam, namun tetap harus diperhatikan terkait dengan adab seorang adik terhadap kakaknya, gitu. Di satu sisi yang lain, jika memang si adik lebih siap dan memang ditakdirkan untuk siap untuk menikah, baik dari kedua mempelai maupun orang tua, lebih baik segera dinikahkan daripada terjerumus dalam hal yang mendekati zina ataupun zina itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Semoga penjelasan dan pemaparan dari tim ekspedisi iman dapat membuka wawasan dari seluruh para penonton dan sahabat-sahabat ekspedisi iman pada khususnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, dan sahabat-sahabat ekspedisi iman, bila ada mitos-mitos yang ingin kita bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan coba baca dan kita akan coba buatkan segmen khusus terkait pembahasan-pembahasan yang ingin diketahui oleh para sahabat-sahabat ekspedisi iman. Serta kita mohon doa, semoga suatu saat nanti ekspedisi iman bisa melakukan ekspedisi dan membuat konten semis di Masjidil Haram. Insya Allah, suatu saat, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari kami, tim ekspedisi iman, dengan bintang tamu Pak Bandi hari ini. Sampai ketemu di segmen misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.